Batara Putra. Pertama-tama akan saya ucapkan Sotehotu Namo Buddhaya. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Masuknya Jepang dan Jatuhnya Hindia Belanda. Ayo, masuk saja. Awal tahun 1942, dunia diguncang oleh kekuatan baru dari timur jauh, yaitu Jepang. Dengan semangat militerisme dan ambisi menguasai Asia, Jepang mulai menyatukan satu persatu wilayah jajahan negara barat. Tak terkecuali Hindia Belanda yang pada waktu hari ini kita kenal dengan nama Indonesia. Lalu, bagaimana Jepang bisa masuk dan menjatuhkan kekuasaan Belanda dalam waktu singkat? Inilah kisahnya. Sebelum Perang Dunia Kedua pecah, Jepang telah berkembang menjadi negara industri modern. Namun, negeri matahari terbit ini kekurangan sumber daya alam, seperti minyak, timah, dan karet. Oleh sebab itu, Jepang mulai melirik Asia Tenggara sebagai wilayah yang kaya akan hasil bumi. Selain itu, Jepang juga membawa misi politik lewat propaganda Asia untuk Asia yang menyebut Jepang sebagai saudara tua yang akan membebaskan negara-negara Asia dari penjajahan Barat. Banyak masyarakat di Indonesia yang awalnya percaya bahwa Jepang benar-benar datang untuk membebaskan mereka dari kolonialisme Belanda. Tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Serangan ini menandai dimulainya Perang Pasifik. Dan dalam waktu singkat, Jepang mulai menyerang wilayah jajahan barat di Asia Tenggara, termasuk Hindia Belanda. Pada bulan Januari 1942, Jepang mulai memasuki wilayah Indonesia melalui Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Maluku. Kota-kota penting seperti Tarakan, Balikpapan, dan Palembang jatuh ke tangan Jepang dengan cepat. Akhirnya, pada tanggal 1 Maret 1942, tentara Jepang mendarat di 3 titik penting dan strategis di Pulau Jawa, yaitu Banten, Indramayu, dan Bojonegoro. Belanda yang kewalahan tidak mampu melawan. Hanya dalam hitungan hari, Jepang berhasil mengampu seluruh Pulau Jawa. Tanggal 8 Maret 1942 menjadi hari yang sangat penting dan bersejarah di sebuah kota kecil bernama Kalijati di Subang, di Jawa Barat. Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Tadja van Starkenbosch-Schachovер, secara resmi menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Peristiwa ini dikenal sebagai kapitulisasi Kalijati. Dengan ini, berakhirlah kekuasaan Belanda di Indonesia yang telah berlangsung selama lebih dari 300 tahun. Setelah kekuasaan Belanda berakhir, Jepang segera mengambil alih pemerintahan dan membagi Indonesia menjadi beberapa wilayah militer. Jawa dan Madura dikuasai oleh tentara ke-16 Angkatan Darat Jepang. Sumatera dikuasai oleh tentara ke-25, sementara Kalimantan dan Indonesia Timur berada di bawah Angkatan Laut Jepang. Jepang menerapkan sistem pemerintahan militer yang sangat ketat. Awalnya, rakyat Indonesia menyambut Jepang dengan antusias karena mengira mereka akan dibebaskan. Namun, kenyataannya jauh berbeda. Di balik janji manis kemerdekaan, Jepang justru memeras rakyat Indonesia. Salah satu kebijakan paling menyakitkan adalah sistem kerja paksa atau Romusha, di mana ribuan pemuda Indonesia dipaksa bekerja di proyek infrastruktur seperti rel kereta dan lapangan udara dengan makanan dan obat yang sangat terbatas. Banyak dari mereka yang tidak pernah kembali karena kelaparan, penyakit, dan kekerasan telah menjadi bagian dari keseharian mereka. Selain itu, Jepang juga menutup sekolah, menyita surat kabar, dan juga melarang penggunaan bahasa Belanda. Semua upaya ini dilakukan demi menyebarkan budaya Jepang
dan menanamkan ideologi militerisme. Meski masa penjajahan Jepang penuh penderitaan, ada beberapa dampak yang memperkuat perjuangan bangsa Indonesia. Di antaranya, tokoh-tokoh pergerakan diberi ruang untuk tampil di organisasi bentukan Jepang seperti PETA, yaitu kependekan dari Pembela Tanah Air, Jawa Hokokai, dan Putra. Disiplinan dan semangat nasionalisme mulai tumbuh di kalangan pemuda. Rakyat belajar tentang struktur pemerintahan militer dan logistik, pengalaman yang berguna saat masa revolusi kemerdekaan. Kekuasaan Jepang hanya berlangsung selama 3,5 tahun, namun dalam waktu singkat itu mereka tanpa sadar telah membangun semangat kemerdekaan bangsa Indonesia. Saat Jepang menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945, kekosongan kekuasaan pun terjadi. Inilah momentum yang kemudian dimanfaatkan oleh para pemuda dan tokoh nasional untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Masuknya Jepang ke Indonesia memang meninggalkan luka, namun juga menjadi titik balik dalam sejarah Indonesia. Runtuhnya Hindia Belanda adalah akhir dari satu penjajahan sekaligus awal perjuangan menuju kemerdekaan sejati. Sejarah adalah guru terbaik. Dengan memahaminya, kita bisa lebih menghargai kemerdekaan yang kita nikmati hingga hari ini. Sekian, terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat kepada semua penonton. Terima kasih.